Pada video kali ini, saya akan membongkar cerita dan merunut setiap alur yang membuat film ini tak terlupakan. Sebelum mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya pun. Jika ada saran dan kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komen. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2011, bercerita tentang ketika seorang pria terbangun dari koma dan mengetahui bahwa seseorang telah mengambil identitasnya. Menunjukkan sepasang suami istri bernama Martin Harris dan istrinya Liz. Mereka akan pergi ke Berlin untuk menghadiri konferensi bioteknologi, di mana Martin akan memberikan presentasi makalah karena Martin adalah seorang dokter. Mereka sudah tiba di Berlin dengan pesawat dan melewati pengecekan paspor. Martin dan Liz pergi ke tempat tujuan dengan taksi, tapi masalah yang terjadi ketika salah satu tas dari Martin yang tertinggal. Singkat cerita, mereka tiba di hotel, yang juga merupakan tempat pertemuan itu. Martin menyadari sudah meninggalkan tas kerjanya dengan password mereka di bandara. Saat Liz akan check-in dengan kamar yang sudah dipesan sebelumnya, sedangkan Martin naik taksi untuk mengambil tasnya tanpa memberitahu Liz. Di perjalanan, kondisi jalanan menuju bandara terlihat sedang macet sehingga Martin meminta pada supir untuk mencari jalan lain. Kemudian tiba-tiba, ketika muatan truk menabrak jalan, taksi tersebut membelok ke sungai untuk menghindari motor yang jatuh. Supir taksi bernama Gina menyelamatkannya tetapi menghilang ke dalam kerumunan ketika pihak berwenang tiba. Setelahnya, Martin bangun dari koma selama 4 hari. Saat Martin bangkit kembali, Martin kini mengalami sedikit gangguan di otaknya mengakibatkan ingatannya goyah. Martin menanyakan bagaimana keadaan istrinya pada dokter, tapi dokter mengingatkan bahwa Martin satu-satunya penumpang. Yang aneh lagi, istrinya tidak ada di sampingnya untuk menemaninya. Juga dokter atau siapapun tidak bisa menemukan identitas apapun yang ada bersama Martin dan tidak bisa mengingat hal lain untuk mencari di mana bisa menemukan istrinya atau identitasnya. Yang tersisa dari Martin bahwa hanya buku catatan dan jam tangan. Ketika Martin melihat laporan berita televisi tentang konversi itu, Martin ingat bahwa seharusnya hadir di suatu pertemuan juga untuk pergi menemukan istrinya. Dokter yang awalnya terlihat tidak setuju akhirnya mengizinkannya pergi dengan menandatangani surat untuk melepaskan dari perawatannya. Lalu dokter memberikan kartu namanya untuk dihubungi Martin jika mengalami gangguan kesehatan. Martin memaksa dirinya keluar dari rumah sakit dan pergi ke hotel. Tibalah Martin di hotel dan pergi ke resepsionis untuk menanyakan kamar tempat istrinya menginap. Namun yang menjadi masalah, resepsionis membutuhkan identitas untuk itu. Martin melihat keberadaan Liz dari resepsi dan pergi untuk mengejar, namun dihentikan oleh penjaga di sana. Setelah menceritakan pada penjaga itu untuk menambah kepercayaannya untuk membawanya ke dalam untuk bertemu istrinya, Martin masuk dan pergi memeluknya. Namun Liz mengaku tidak mengenalnya dan memperkenalkan semua orang pada suaminya yang mengaku sebagai Martin Harris juga. Hal ini mengakibatkan keributan dan membuat Martin harus ditangkap oleh pihak keamanan di sana. Martin juga meminta pihak keamanan untuk melihat CCTV hotel karena Martin dan istrinya merasa pergi ke hotel bersama, yang tapi tidak ada dirinya di rekaman itu karena sebelumnya Martin masih di luar dan langsung pergi dengan taksi untuk mengambil kembali tas yang tertinggal, yang tapi hal ini masih tidak bisa diingat oleh Martin. Di sisi lain, pihak imigrasi sudah memberitahu tentang kedatangan dokter dan Nyonya Harris. Tapi Martin masih terus menyangkal dan mencoba untuk memeriksa dirinya di internet, juga untuk menghubungi koleganya di Amerika Serikat untuk memastikan identitasnya yang tapi tidak ada jawaban dari teleponnya. Martin juga mengingat seorang profesor bernama Bressler yang telah mengundangnya ke dalam konferensi itu. Tapi Martin dan profesor tidak pernah bertemu, mereka hanya berkomunikasi melalui telepon untuk itu. Hal itu tidak bisa menjadi menguatkan bukti bahwa dirinya adalah Dr. Martin Harris yang asli, dan lebih membuat mereka semakin curiga. Pihak di sana menemukan artikel tentang Dr. Martin Harris asli yang sebelumnya sudah mereka lihat bersama Liz.
Martin yang semakin bingung akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit, menunjukkan kartu nama dokter pada petugas keamanan itu, mengatakan bahwa mungkin ini semua akan terjadi dengan ingatannya dan masih tidak yakin dengan identitasnya sekarang. Martin berkeliaran di jalanan Berlin dan mencoba lagi untuk menelpon koleganya yang masih dijawab oleh mesin otomatis dan meninggalkan pesan untuknya. Ketika Martin pergi entah kemana, merasa bahwa dirinya diikuti oleh seorang pria misterius, membuat Martin berlari dan memasuki kereta untuk melepaskan diri dari kejarannya. Di dalam kereta, Martin menulis catatan jadwal yang bisa diingatnya, lalu turun dan melihat taksi yang dinaikinya sebelum terjatuh, mengingat nomor teleponnya itu adalah sama. Martin pergi ke tempat penampungan taksi untuk melacak Gina, seorang imigran ilegal yang melakukan beberapa pekerjaan. Martin akhirnya bertemu dengan Gina, di mana sekarang sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Gina di sana tidak mau membantunya dan menghindar karena beresiko untuknya. Martin hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Martin pergi mencoba menemui Profesor Blesler, seorang ahli biologi Jerman yang pernah menelponnya tentang rencana mereka untuk merevolusi produksi pangan. Martin pergi menyelinap saat pelayan resepsionis pergi untuk mengecek sesuatu. Namun saat Martin tiba, Martin lainnya sudah ada di sana. Martin berusaha meyakinkan bahwa dirinya Martin yang asli, mengatakan hal-hal tentang profesor yang Martin ketahui. Namun Martin yang lain juga mengetahui hal yang sama, dan akhirnya Martin lain itu menunjukkan foto dirinya bersama dengan Liz yang adalah istri Martin. Setelah bertengkar, Martin pingsan dan dikawal keluar oleh polisi. Martin bangun dan sudah ada di rumah sakit yang sebelumnya. Salah satu perawat memberinya nama seorang detektif swasta yang mungkin bisa membantunya untuk mencari orang. Dokter juga menjelaskan bahwa Martin masih mengalami kebingungan yang adalah alami untuk tahapan normal dalam proses penyembuhannya. Martin merasa semakin bingung dengan identitas dirinya. Martin memeriksa dirinya kembali untuk tes lebih lanjut. Setelah salah satu tes, pria misterius sebelumnya adalah pembunuh bayaran dan membius Martin juga mengikat lengannya. Saat perawat datang, pembunuh itu membunuh perawat juga. Martin mencoba untuk melarikan diri dengan menjangkau gunting yang ada di kantong perawat. Akhirnya Martin berhasil menggunting tali di tangannya dan segera lari. Pembunuh bayaran itu mencoba mengejar Martin, namun Martin menghilang ke ruang gawat darurat yang penuh dan melarikan diri, mengambil pakaian dan barang-barangnya. Kini Martin mencoba untuk menemui teman dari sang perawat yang bernama Jurgen. Martin pergi menemui detektif swasta, mantan petugas stasi. Jurgen mempercayai cerita Martin, melihat apa yang ada di bukunya dan melihat tulisan kode nomor-nomor yang ditulis istrinya yang mungkin berarti sesuatu. Lalu Jurgen memintanya untuk melacak Gina lagi, mencoba apakah Gina bisa berbicara dengannya, dan berteori karena Gina ada di kejadian sejak awal, mungkin Gina mengetahui sesuatu. Martin menemukannya dan Gina tetap mencoba untuk menghindar, tapi Martin memberinya jam tangan yang diberikan Liz padanya pada hari jadi mereka, juga meminta tempat untuk bermalam. Mereka sudah ada di apartemen milik Gina. Sesampainya di sana, Gina juga menceritakan tentang dirinya yang sedang mengumpulkan uang untuk mendapatkan identitas baru agar dapat kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba teman Gina, sang supir, datang untuk memberikan kunci pada Gina. Setelah Gina pergi, Martin meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Saat Martin mandi, tiba-tiba pembunuh bayaran itu menyerbu masuk. Martin berhasil bersembunyi di atap. Martin kembali untuk menyelamatkan Gina yang sekarang sudah berhasil melarikan diri, dan di luar Gina melihat temannya yang sudah tewas tak bernyawa. Saat Martin sedang terpojok oleh pembunuh bayaran itu, Gina membunuh pembunuh bayaran itu dengan racun yang dibawa olehnya. Saat mereka melarikan diri dengan taksi pinjaman, mereka dikejar oleh pembunuh bayaran lainnya, hingga akhirnya mobil yang Martin kemudikan harus terbalik karena menghindari sebuah kereta. Setelahnya, Gina membawa Martin menghindarinya dengan bersembunyi di diskotik. Martin sudah memperingati Gina untuk pergi karena dirinya yang diincar oleh pembunuh bayaran itu. Tapi Gina merasa jika itu tidak mudah, karena sudah melihat temannya yang dengan mudah dibunuh, maka dirinya juga tidak sulit. Ketika Gina sudah pergi, Martin mencoba untuk memecahkan nomor yang ada di bukunya, yang merujuk pada dua nama Latin sebuah tanaman. Martin dan Gina bertemu lagi dengan Jurgen.
juga mengatakan apa yang Martin tahu tentang nomor yang berartikan keduanya hanya tanaman ungu. Dan Martin juga tidak mengetahui apa artinya. Jurgen sebelumnya sudah melakukan sedikit penyelidikan tentang apa yang dikerjakan Profesor Blesler yang ingin menghentikan kelaparan dunia, dan juga Pangeran Sada yang adalah investor dari penelitian yang sedang dijalankan oleh Profesor dan Dr. Martin. Yang sedang mereka lakukan adalah tentang pengembangan pangan. Tapi di negara Pangeran Sada, beberapa orang membencinya dan mungkin menjadi hal bagus untuk menjadi Martin Harris saat pesta sebelum pertemuan dan bisa bersama dengan Pangeran Sada di sebuah ruangan kecil dan mencurigai bahwa Martin lainnya menjadi pembunuh bayaran untuk membunuh pangeran itu. Itu semua masuk akal bagi Martin yang tapi tanpa bukti tidak bisa menjadikannya untuk percaya begitu saja. Martin memutuskan untuk menemui Liz karena ingat akan pergi ke sebuah pameran sebelumnya. Martin mengikuti Liz ke pameran fotografi dengan bantuan Gina untuk memantau Martin palsu. Martin bertemu dengan Liz. Pada awalnya Liz berpura-pura tidak mengenal Martin, tapi menarik Martin ke samping untuk mengatakan padanya bahwa Liz dipaksa untuk mengkhianatinya dan bahwa Liz masih mencintainya, dan mengatakan tidak bisa pergi bersamanya karena takut mereka berdua dibunuh. Liz mengingatkan kembali tentang kopernya yang tertinggal di bandara dan akan menunggunya di bandara. Ketika Martin palsu dan pembunuh bayaran kedua muncul, Martin hampir tidak bisa melarikan diri bersama Gina. Jurgen mendapatkan telepon dari teman Martin, yakni Dr. Rodney, dan berkata akan mampir ke rumah Jurgen, dan Rodney tiba di kantor Jurgen. Menyadari siapa Cole sebenarnya, Jurgen menggunakan cyanida daripada mengungkapkan apa yang Jurgen ketahui, dan akhirnya Jurgen tewas. Martin dan Gina tiba di bandara. Yang menjadi masalah lagi, resepsionis ingin identitas untuk mengambil kopernya. Dengan beberapa perdebatan, akhirnya Martin bisa mengambil koper berisi paspor dan uang tunai ribuan euro dengan mengingat kode untuk membuka kopernya. Gina menyarankan Martin untuk pergi dari bandara karena merasa tidak aman, yang tapi Martin masih tetap tinggal untuk menunggu Liz di bandara. Gina meninggalkan Martin untuk mencari kehidupannya kembali. Setelah Martin memberinya uang dan mengembalikan jam tangannya kembali, Cole tiba dan membawa Martin ke sebuah van hitam di mana Martin disetrum oleh pembunuh bayaran. Gina melihat ini dan mengikuti van hitam dengan taksi curiannya. Cole dan pembunuh bayaran membawa Martin ke lantai atas sebuah garasi parkir yang sepi. Cole menjelaskan kepada Martin bahwa Martin benar-benar seorang pembunuh pemerintah yang menggunakan Martin Harris sebagai penyamaran, dan tidak ada yang namanya Martin Harris. Juga Liz bukan istrinya. Mereka berdua adalah pembunuh profesional. Ketika Martin terbangun dari koma pasca kecelakaan, Martin yakin cerita penyamarannya adalah kebenaran. Jadi Martin lainnya yang adalah cadangan dipanggil untuk menyelesaikan misinya. Seketika mereka memutuskan akan melenyapkan Martin. Sebelum pembunuh bayaran dapat membunuh Martin, Gina meremukannya di antara van dan taksi. Dampaknya membuat van dengan Cole di dalamnya jatuh ke tanah di bawahnya. Martin dan Gina sedang duduk di halte dengan membaca berkas tentang Martin Harris dan Elizabeth, sedangkan Martin kini merasa sedang mengingat semuanya. Beberapa bulan sebelumnya, Martin dan Liz pergi ke hotel untuk memasang bom. Hal ini akan digunakan untuk membunuh Blesler dengan cara dapat menyalahkan yang menentang rencana Pangeran Sada. Martin dan Gina pergi ke hotel. Pangeran Sada sudah datang untuk mengadakan pesta dengan para tamu undangan. Juga ada Profesor Blesler dan kedua anaknya. Liz menyalin file yang berisi informasi tentang jagung baru yang mudah ditanam dari laptop milik Profesor Blesler dengan kode nama tanaman Latin tadi sebagai passwordnya. Dan Liz mengaktifkan bom untuk mempersenjatai hotel itu. Liz pergi dan memberikan kode pada Martin palsu untuk segera pergi dari hotel segera. Martin tiba tepat waktu dan meyakinkan keamanan bahwa dirinya pernah ke sana 3 bulan lalu bersama Liz dan di hotel bahwa bom akan meledak. Ketika keamanan mengevakuasi hotel, Liz pergi untuk melucuti bom karena tidak mau wajah dirinya menjadi terhubung dengan ledakan yang sudah tidak diperlukan. Sementara Martin lainnya mengikuti Blesler untuk membunuhnya. Martin teringat dengan nama tanaman bunga di buku catatannya saat melihat Profesor Blesler dan anak-anaknya.
sehingga Martin sadar bahwa target utamanya adalah Blazler karena jika Blazler yang sedang meneliti jagung yang bisa tumbuh dalam musim apapun, jika pembunuh itu mendapat penelitiannya dan berhasil membunuhnya, maka mereka mendapatkan hasil uang yang sangat banyak. Dan jika bomnya meledak, maka terlihat bahwa Pangeran Sada dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Karenanya Martin pergi untuk membantu Blazler melarikan diri. Martin asli dan Martin lainnya bertarung tepat saat Martin lainnya sudah membawa pisau untuk membunuh Blazler. Tapi di sisi lain, Liz gagal melucuti bom dan lenyap dalam ledakan tersebut. Martin mendapatkan kembali ingatannya karena guncangan akibat bom dan bertarung lagi dengan Martin lainnya di tengah puing-puing dengan kemampuan asli pembunuh bayarannya yang sudah kembali. Saat itu juga Gina datang memperhatikan Martin membunuh Martin lainnya dengan pecahan kaca. Gina sedikit takut tapi akhirnya Martin menghampiri Gina dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, tidak dalam 24 jam, Profesor Blazler dan Pangeran Sada mengumumkan dengan bebas memberikan jagung baru mereka kepada dunia dalam upaya bersama untuk mengakhiri kelaparan dunia. Di sisi lain, dengan menggunakan paspor palsu tambahan yang ditemukan di koper kerjanya, Martin dan Gina meninggalkan Berlin bersama sebagai Henry dan Claudia Taylor. Dan dengan itu, kita tiba di akhir perjalanan melalui alur film ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita film bersama channel NL Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik dari channel ini.